Kenapa Anda memilih menjadi karyawan? Kebanyakan orang berpikir karena menjadi karyawan itu adalah yang paling aman untuk kita mendapatkan penghasilan. Kenapa? Simak video berikut ini. Assalamualaikum sahabat Selamat TV, kembali lagi dengan saya Wahrudin Slamet. Oke, di sini saya akan membahas tentang kenapa pada umumnya orang memilih menjadi karyawan. Kita menjadi karyawan karena gajinya pasti, pekerjaan pasti, dan begitu pula seterusnya. Beda dengan kita yang wirausaha, kita harus dituntut untuk menawarkan produk kita. Itu pun kalau produk kita laku. Kalau produk kita tidak laku, besok kita makan apa? Itulah kenapa banyak yang memilih menjadi karyawan. Kalau karyawan, kita tidak usah memikirkan gaji kita dapat berapa, karena gaji kita sudah ditentukan oleh perusahaan. Yang kita lakukan sebagai karyawan hanyalah bekerja sesuai perintah atasan. Enak bukan? Pastinya nyaman. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bekerja di perusahaan swasta selama 10 tahun. Beberapa rekan kerja saya itu banyak yang sharing sama saya, bercerita tentang bagaimana untuk mencari usaha yang prospek. Dan ada beberapa teman saya yang sudah melakukan usaha tapi tidak kunjung prospek karena alasannya kurang fokus. Dan ada juga yang membuat rencana-rencana terus tapi tidak kunjung terrealisasi. Dan kabarnya sampai sekarang dia masih memikirkan usaha apa yang pas untuk dia. Oke, kita kembali ke benang merah. Di situ adalah gambaran bahwa gaji karyawan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terbukti dengan beberapa dan banyak teman saya yang masih mencari usaha sampingan. Ya termasuk saya dulu. Kenapa saya kok bilang seperti itu? Karena mayoritas perusahaan Indonesia masih menggunakan tolak ukur UMR, yaitu upah minimum rasional. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan sudah dijelaskan bahwa pada prinsipnya mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah minimum. Akan tetapi pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayarannya upah minimum. Tapi masih ada saja perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah ini. Berarti kurang dong gaji UMR. Oke, saya akan bedah di sini. Penentuan gaji UMR ditentukan oleh dari upah yang berjalan dan ditentukan dari inflasi tahun berjalan dan pertumbuhan domestik. Sederhananya begini teman-teman, pemerintah menentukan gaji UMR itu berdasarkan pertumbuhan suatu daerah. Jika suatu daerah pertumbuhan ekonominya tinggi, akan tinggi pula gaji UMR itu. Tapi jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu rendah, maka akan rendah pula gaji UMR itu. Jadi intinya, tolak ukur UMR itu ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Oke teman-teman, jadi menurut kalian, apakah gaji UMR itu sudah relevan dengan kebutuhan sehari-hari kita? Coba teman-teman, sahabat Selamat TV, komen di bawah. Kita diskusikan dengan video selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Saya Wahrudin Slamet. Terima kasih.